Pendengar maupun pemirsa dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Putra Rianto, dan kali ini kita akan membahas seperti apa atau sebesar apa dari sektor pertanian sebagai penyumbang inflasi di Papua Barat, khususnya di Manokwari. Bersama saya Profesor Insinyur Wahyudi di hari ini, dan kita sapa kembali. Prof, terkait dengan penyumbang terbesar inflasi di Papua Barat itu seperti apa, Prof? Terima kasih Pak. Ya sebenarnya background saya kan bukan ekonomi ya. Jadi hitungan inflasi itu saya tidak terlalu paham gitu. Tapi ini saya sampaikan berdasarkan pengalaman apa yang saya alami sehari-hari ya, termasuk juga keluhan dari istri ya, sebagai ibu rumah tangga yang tiap hari belanja sayur-sayuran itu. Nah, inflasi yang saya rasakan tuh biasanya ada kenaikan harga-harga komoditas tertentu yang sangat tinggi ya. Dan itu kadang-kadang kita menyentak ya, artinya kok naiknya tinggi sekali gitu. Nah, komoditas itu biasanya sebenarnya komoditas-komoditas yang menurut saya sih tidak terlalu penting ya, tidak terlalu penting, artinya bukan barang-barang pokok begitu ya. Nah, contohnya adalah cabai ya. Nah, cabai ini kadang-kadang harganya bisa sampai 100.000 per kilo. Nah, ini padahal konsumsi saya sendiri di rumah sebenarnya nggak terlalu banyak. Cuma kan karena dikonsumsi oleh warung dan sebagainya, itu akhirnya memicu kepada inflasi gitu. Nah, yang berikutnya adalah juga tomat ya. Nah, tomat ini juga sangat berperan ya dalam memacu inflasi. Nah, berikutnya adalah telur. Karena harus kita akui bahwa suplai telur di Kota Manokwari masih bergantung dari luar ya, dari luar. Sehingga kadang pada saat ada gangguan transportasi ataupun cuaca dan sebagainya, ini memicu kenaikan harga telur. Utamanya pada saat hari-hari besar ya. Hari besar keagamaan, apakah Natal, apakah Lebaran dan sebagainya. Nah, mungkin dari kacamata saya tiga komoditas itu Pak. Jadi ada cabai, ada tomat, ada telur gitu ya. Nah, sebenarnya untuk mengatasi ini, saya pikir Manokwari harusnya mampu ya, mampu dari segi lahannya, dari segi sumber dayanya, dari segi fasilitasnya ya. Saya pikir mampu untuk mengatasi inflasi itu ya. Cuma masalahnya kita menyatukan langkah, terus menggalang kebersamaan untuk mengatasi itu yang mungkin perlu dijalin bersama ya. Utamanya peran daripada pemerintah daerah dalam mengatasi itu. Itu mungkin harus ya dirancang ya, agar inflasi khususnya barang-barang yang seperti cabai, terus tomat, terus telur itu kan ya sebenarnya menurut saya kecil ya, kecil. Karena ya harus kita akui juga kadang-kadang kita melempar tomat saja di halaman tuh kadang tumbuh, ya toh. Cabai juga, cabai busuk kita lempar di pot juga kadang tumbuh gitu. Nah, kenapa kebiasaan-kebiasaan itu nggak kita biasakan sehari-hari kita gitu, sehingga ketergantungan kita terhadap komoditas itu nggak terlalu tinggi gitu. Ya, mungkin itu Pak. Ya. Baik, Prof. Satu lagi, Prof. Harapan dari Prof terkait dengan tingginya harga pangan terkait dengan cabai dan juga telur itu. Sedangkan di Manokwari Papua Barat itu bisa dikatakan produksi telur lokal dan juga buah-buahan lokal seperti cabai dan juga tomat itu ada begitu. Nah, harapan dari Profesor seperti apa terakhir ini, Prof? Ya, memang harapan saya memang harus ada regulasi Pak ya. Regulasi, apakah regulasi pengaturan pola tanam dan sebagainya kayak gitu. Karena kadang-kadang juga petani ini juga serba salah. Artinya pas mereka panen, tentu harga jatuh kayak gitu. Nah, kalau sudah begini kan harusnya pemerintah yang berperan di situ. Apakah menampung atau membantu menyalurkan dan sebagainya kayak gitu. Jadi kalau kita menyalahkan kepada petani juga tidak fair ya, karena adanya kelangkaan ataupun kelebihan suplai itu ya, suplai itu. Karena ya itu tadi, kalau kita memang ingin mandiri ya
ya sudah kita harus sama-sama merumuskan kebijakan itu sehingga hal-hal inflasi ataupun ketergantungan pangan dari luar itu tidak ya atau kita bisa atasi ya sehingga kita bisa mandiri untuk pangan khususnya kayak cabai, tomat, telur itu kan ya mungkin bisa gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Prof atas waktunya dan terima kasih pemirsa juga yang ada di rumah maupun Anda berada. Demikian wawancara saya bersama Profesor Insinyur Wahyudi sebagai akademisi Universitas Negeri Papua. Dan saya Putra Rianto mewakili kerabat kerja yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.